Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di Wanus Internasional TV Wanuscom. Berita Wanus Internasional hari ini bakal membahas rekaman drone pada Selasa 9 September 2025 memperlihatkan asap mengepul di langit Kathmandu saat demonstrasi anti korupsi berlangsung. Demonstran bakar rumah mantan Perdana Menteri Nepal dalam protes anti korupsi. Informasi lainnya adalah Kiev mengatakan pada Senin 8 September 2025 bahwa militer Rusia memiliki keunggulan 3 kali lipat dalam hal kekuatan dan perlengkapan. Melansir AFP pada hari yang sama, pengakuan keunggulan militer Rusia disampaikan oleh Panglima tertinggi Ukraina Oleksandr Syrskyi dalam sebuah pernyataan. Kerusuhan besar melanda Kathmandu saat demonstran membakar rumah Perdana Menteri, Presiden, dan gedung parlemen. Aksi massa dipicu larangan media sosial yang dianggap membatasi kebebasan warga dan memperparah isu korupsi. Polisi menembakkan gas air mata, peluru karet hingga peluru tajam untuk membubarkan massa. Bentrokan sengit mengakibatkan sedikitnya 19 orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka. Massa yang marah juga menyerang kediaman sejumlah menteri dan tokoh politik Nepal. Situasi memanas memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri dari jabatannya. Beberapa pejabat kabinet termasuk Menteri Dalam Negeri ikut mundur sebagai bentuk protes. Pemerintah akhirnya mencabut larangan media sosial setelah tekanan publik semakin kuat. Meski begitu, jam malam diberlakukan, namun demonstrasi masih berlanjut di beberapa wilayah. Krisis ini disebut sebagai salah satu kerusuhan politik paling parah di Nepal dalam beberapa dekade terakhir. Sedikitnya 19 orang tewas dalam kerusuhan di Nepal pada Senin 8 September setelah ribuan demonstran mencoba menerobos kompleks parlemen di Kathmandu.
Polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet, sementara massa melempari aparat dengan batu, membakar ambulans, serta pos keamanan. Aksi protes ini dipicu keputusan pemerintah memblokir sejumlah media sosial, termasuk Facebook dan Instagram. Pemerintah menyebut pemblokiran dilakukan untuk menekan penyalahgunaan akun palsu yang digunakan menyebarkan ujaran kebencian, kabar bohong, serta penipuan daring. Para pengunjuk rasa menuding langkah itu sebagai upaya membungkam suara publik dan mengalihkan isu korupsi. Banyak yang membawa spanduk bertuliskan "Tutup Korupsi, Bukan Media Sosial", serta menyebut aksi ini sebagai protes generasi baru Nepal. Selain korban tewas, lebih dari 100 orang termasuk 28 polisi dilaporkan luka-luka dan mendapat perawatan medis. Bentrokan juga meluas ke kota Itahari di bagian timur yang menambah jumlah korban jiwa. Pemerintah Perdana Menteri KP Sharma Oli mendapat kritik tajam karena dianggap gagal menindak korupsi dan membuka lapangan kerja. Ribuan anak muda Nepal setiap tahun memilih bekerja atau belajar di luar negeri karena terbatasnya peluang dalam negeri. Serangan udara Rusia menewaskan lebih dari 23 warga sipil yang sedang mengambil uang pensiun di sebuah desa di Ukraina Timur pada Selasa 9 September. Otoritas militer daerah Donetsk merilis video yang memperlihatkan kepala pemerintahan militer Liman Alexander Zuralyov berjalan melewati jasad-jasad korban di desa Yarova. Lokasi desa itu hanya berjarak sekitar 24 km dari Sloviansk dan berada beberapa kilometer di belakang garis depan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan serangan itu sebagai bukti teror sistemik Rusia terhadap warga sipil. Zelensky menuliskan di X bahwa serangan tersebut brutal.
Ia juga menyerukan sekutu untuk meningkatkan tekanan pada Rusia agar mengakhiri perang yang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun. Komisioner Hak Asasi Manusia Ukraina, Dmytro Lubinets, menyebut tragedi itu konfirmasi lain dari pola teror sistematis Rusia. Sementara itu, Moskow tetap membantah menargetkan warga sipil meski puluhan ribu orang telah tewas sejak invasi penuh pada 2022. Zelensky mendesak dunia, khususnya Amerika Serikat, Eropa hingga G20 untuk segera merespons serangan brutal tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada hari Minggu bahwa Gedung Putih siap untuk beralih ke sanksi tahap kedua terhadap Rusia di tengah perundingan damai yang macet untuk mengatasi krisis Ukraina. Ketika ditanya oleh seorang reporter apakah ia siap untuk beralih ke sanksi tahap kedua terhadap Rusia saat meninggalkan Gedung Putih menuju New York, Trump menjawab, "Ya, saya siap." Ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan dalam sebuah wawancara pada hari yang sama bahwa Amerika Serikat siap untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia. Seraya menambahkan bahwa mereka membutuhkan mitra Eropa mereka untuk mendukung upaya tersebut yang akan membawa Rusia ke meja perundingan. Trump semakin pesimis tentang peluang untuk menengahi akhir konflik dalam waktu dekat atau melihat Presiden Rusia dan Ukraina bertemu langsung. Lapor NBC News pekan lalu mengutip dua pejabat senior pemerintahan. Sebuah gedung penting di distrik pemerintahan Kiev diserang dalam serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia yang terjadi semalam hingga Minggu pagi, menurut media Amerika Serikat. Perdana Menteri Ukraina Yulia Sviridenko mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya sejak awal konflik gedung pemerintahan utama di Kiev rusak.
Perdana Menteri Portugal Luis Montenegro mendesak Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk memanfaatkan hubungan dekat negaranya dengan Rusia guna mendorong perdamaian yang adil dan abadi di Ukraina dalam sebuah pertemuan di Beijing pada hari Selasa 9 September. Kunjungan Montenegro ke Tiongkok adalah yang pertama oleh seorang kepala pemerintahan Portugal dalam hampir 1 dekade. Kunjungan ini dilakukan seminggu setelah Xi menyelenggarakan parade militer besar-besaran di Beijing untuk memperingati 80 tahun kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Yang diapit oleh Vladimir Putin dari Rusia dan Kim Jong-un dari Korea Utara dalam apa yang disebut oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas sebagai aliansi otokratis. Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 menjadi salah satu krisis geopolitik terbesar abad ke-21. Akar permasalahan konflik ini tidak sederhana, melainkan berkaitan dengan dinamika politik Ukraina, perluasan NATO, serta kepentingan strategis Rusia di kawasan. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina bermula jauh sebelum invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Sejak keruntuhan Uni Soviet pada 1991, Ukraina menempuh jalur politik yang kerap berayun antara orientasi pro-Rusia dan pro-Barat. Pergeseran arah inilah yang menjadi salah satu pemicu gesekan geopolitik. Situasi semakin memanas pada awal 2014 ketika revolusi Maidan di Kiev menggulingkan Presiden Viktor Yanukovych yang sedang dekat dengan Moskow. Pergantian kekuasaan tersebut membuat pemerintahan Ukraina semakin condong ke barat, termasuk menyatakan niat mendekat ke Uni Eropa dan NATO. Langkah itu dipandang Kremlin sebagai ancaman langsung. Rusia kemudian mencamplok semenanjung Crimea pada Maret 2014, wilayah strategis yang menjadi basis armada Laut Hitam. Sejak itu, konflik bersenjata pecah di kawasan Donbas, Ukraina Timur, antara militer Ukraina dan kelompok separatis pro-Rusia. Berbagai laporan internasional menyebut kelompok tersebut mendapat dukungan dari Moskow. Upaya perdamaian melalui perjanjian Minsk I 2014 dan Minsk II 2015 gagal berjalan efektif karena kedua pihak saling menuding melanggar kesepakatan. Pada 24 Februari 2022, Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus ke Ukraina.
Rusia menyebut invasi itu sebagai langkah untuk melindungi warga beretnis Rusia di Donbas, mencegah Ukraina bergabung dengan NATO, serta mendemilitarisasi negara tetangganya. Namun, Amerika Serikat dan Uni Eropa menilai tindakan Rusia sebagai pelanggaran hukum internasional. Barat menuduh Moskow melakukan agresi terhadap negara berdaulat, lalu merespon dengan menjatuhkan sanksi ekonomi besar-besaran serta memberikan dukungan militer kepada Ukraina. Hingga kini, perang Rusia-Ukraina terus berlanjut dan menimbulkan dampak besar bagi stabilitas global, mulai dari krisis energi hingga gangguan pangan dunia. Konflik ini memperlihatkan betapa rumitnya persaingan pengaruh antara Rusia dan Barat di kawasan Eropa Timur. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memantau langsung uji coba mesin berbahan bakar padat untuk rudal balistik antar benua pada Senin 8 September yang dinilai sebagai kemajuan besar dalam program persenjataan Pyongyang. Media pemerintah KCNA melaporkan Badan Rudal Korea Utara menguji jet darat mesin berdaya dorong tinggi berbahan serat karbon. Foto-foto resmi menunjukkan Kim menggunakan teropong saat menyaksikan percikan api besar dari pengujian tersebut. Dari laporannya, Kim menyebut mesin roket baru ini menandai perubahan signifikan bagi penguatan kekuatan strategis nuklir Korea Utara. Pyongyang telah lama melakukan uji coba rudal jarak jauh yang diklaim mencapai daratan Amerika Serikat. Korea Utara juga terus mengembangkan varian bahan bakar padat yang dianggap lebih mudah dimobilisasi dan cepat diluncurkan dibanding rudal berbahan bakar cair. Sementara itu, pemerintah Korea Utara menegaskan tak akan menyerahkan senjata nuklirnya dan menyebut Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung sebagai munafik terkait seruan denuklirisasi. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengumumkan pengerahan besar-besaran pasukan militernya di wilayah perbatasan dengan Kolombia dan sepanjang pesisir Karibia. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Maduro pada Minggu 7 September malam menyebut telah menurunkan sekitar 25.000 personel dari National Bolivarian Armed Forces.
Mereka ditempatkan di garis perbatasan serta di kawasan timur laut yang menjadi lokasi kilang minyak terbesar di Venezuela. Maduro menyatakan pengerahan pasukan ini bertujuan memperkuat pertahanan nasional sekaligus menjaga keamanan dan perdamaian di negaranya. Meski tidak secara langsung menyinggung pernyataan Trump, langkah Maduro muncul setelah Presiden Amerika Serikat itu melontarkan ancaman terkait jaringan narkoba Venezuela. Trump sebelumnya memerintahkan pengerahan armada Angkatan Laut Amerika Serikat ke Karibia dalam operasi yang disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan semakin memanas setelah pekan lalu pasukan Amerika Serikat menembak kapal yang mengangkut 11 orang di perairan Karibia karena diduga membawa narkotika. Selain itu, Trump juga mengeluarkan ancaman akan menembak jatuh jet militer Venezuela jika dianggap mengancam keberadaan armada Amerika Serikat. Pernyataan tersebut muncul usai 2 pesawat tempur Venezuela sempat melintas dekat kapal perang Amerika Serikat di wilayah laut internasional. Berdasarkan laporan sumber militer, Angkatan Bersenjata Venezuela memiliki sekitar 123.000 personel aktif. Maduro juga mengklaim ada tambahan 220.000 anggota yang terdaftar sebagai bagian dari misil sipil. Kiev mengatakan pada Senin, 8 September 2025 bahwa militer Rusia memiliki keunggulan 3 kali lipat dalam hal kekuatan dan perlengkapan. Melansir AFP, pengakuan keunggulan militer Rusia disampaikan oleh Panglima tertinggi Ukraina Oleksandr Syrsky dalam sebuah pernyataan. Syrsky yang merangkum perkembangan pertempuran antara negaranya dan Moskwa selama sebulan terakhir tidak menampik keunggulan tersebut dari negeri beruang merah itu. Namun ia mengatakan pasukan Ukraina berhasil merebut kembali 58 km persegi wilayah dan beberapa pemukim kecil. Pasukan Rusia maju di Ukraina Timur sepanjang Agustus, meskipun dengan kecepatan sedikit lebih lambat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Menurut analisis AFP terhadap data yang diberikan oleh Institute for the Study of War atau ISW, ia mengatakan pasukan militer Ukraina fokus menahan musuh dan menimbulkan kerugian maksimal. Panglima tertinggi Ukraina ini mengatakan Rusia telah memperkirakan perolehan keuntungan strategis pada Agustus dengan menerobos dan mengepung pasukan Ukraina di wilayah Pokrovsk serta melancarkan serangan besar-besaran ke arah Novopavlivka dan Zaporizhia.
Panglima tertinggi militer Ukraina, Alexander Syrskyi, secara terbuka menyatakan bahwa angkatan bersenjata Rusia unggul dalam jumlah personel dan alat tempur. Ia menyebut bahwa Agustus 2025 menjadi bulan yang penuh tantangan bagi pasukan Ukraina. Menurut Syrskyi, di wilayah konsentrasi utama, keunggulan pasukan Rusia bisa mencapai 4 hingga 6 kali lipat dibanding Ukraina. Secara keseluruhan, Rusia memiliki jumlah pasukan dan perlengkapan sekitar 3 kali lipat lebih banyak daripada Ukraina. Kondisi ini mencerminkan tekanan berat yang harus dihadapi militer Ukraina dalam upaya memperkuat kembali kekuatan tempur. Syrskyi juga menyinggung bahwa Presiden Volodymyr Zelensky dituduh menunda upaya perdamaian dengan tetap menekankan pentingnya jaminan keamanan yang didukung Barat. Pengakuan ini menggambarkan tantangan serius dalam mempertahankan stabilitas di front dan kesulitan dalam menggantikan pasukan yang hilang. Ketimpangan ini menyoroti urgensi bagi Ukraina untuk memperkuat dukungan militer, baik dari dalam maupun internasional. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.